Persiapan sudah matang, Sobat Kabar Banten pasti pengen tahu nih Bang, kapan sih publik sebenarnya bisa mengetahui berapa pasangan calon di Pilgub Provinsi Banten? Iya, jadi memang agak lama ya dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon. Pendaftaran itu sampai dengan tanggal 29, termasuk proses perbaikan, tes kesehatan, dan verifikasi, itu cukup waktunya lumayan ada spare waktu, sampai dengan proses pemeriksaan kesehatan. Nah, di tanggal 22 September, itu adalah penetapan pasangan calon. Di tanggal itulah kita bisa memastikan berapa sesungguhnya paslon yang sudah memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program podcast Kabar Banten. Nah, perlu kita ketahui pada Rabu tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah mulai gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan anggota KPU Provinsi Banten, Bapak Ahmad Subagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Subagja? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah. Ya. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, sepertinya kesehatan yang paling diutamakan nih bagi komisioner. Oke, iya kita harus bisa mengatur ritme istirahat ya. Iya benar-benar. Nah pertama kali kesini Bang, saya sudah melihat bagaimana suasana kesibukan di kantor KPU Provinsi Banten ya. Suasananya sepertinya sudah mulai sibuknya, sudah mulai padat kegiatan di KPU Provinsi Banten. Nah, untuk melihat persiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman KPU Provinsi Banten, Bang? Iya, pertama yang perlu saya sampaikan bahwa dalam situasi yang cukup dinamis soal perubahan regulasi yang ada di Pilkada hari ini, tentu KPU sebagai penyelenggara harus mampu beradaptasi ya, dengan regulasi-regulasi yang 3 hari kebelakang ini itu cukup dinamis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan usia minimal bagi pasangan calon. Karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang itu secara substansi sangat berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam PKPU nomor 8 dan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Karena di dalam PKPU nomor 8 itu soal syarat usia minimal bagi pasangan calon itu mengakomodir putusan Mahkamah Agung. Nah sementara di dalam PKPU yang baru, PKPU nomor 10 hasil perubahan atau revisi dari PKPU nomor 8 tentang pencalonan, ada beberapa pasal yang itu menyesuaikan dan harus mengakomodir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira itu clear ya, karena pemerintah, kemudian Komisi 2 DPR RI selaku pembuat undang-undang itu hasil RDP kemarin KPRI itu diterima secara penuh oleh pemerintah dan DPR RI, sehingga dalam waktu yang cukup singkat PKPU nomor 10 itu keluar dan hari ini sudah kita bisa jadikan pegangan dalam rangka proses penerimaan pendaftaran bagi pasangan calon, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Jadi sudah dipastikan pelaksanaan Pilkada di Banten pun itu mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi begitu ya, Bang? Jadi ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang itu menjadi rujukan kita semua, termasuk tuntutan yang kemarin juga disampaikan oleh elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 itu berkaitan dengan syarat pencalonan. Kalau kita melihat di dalam PKPU nomor 8 pasal 11 misalnya, soal syarat pencalonan itu harus didukung oleh 20% jumlah kursi yang ada di parlemen. Atau misalnya jumlah suara sah 25% dari hasil pemilu terakhir, yaitu gabungan partai politik, sehingga bisa mencalonkan bagi pasangan calon, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Dan di Provinsi Banten kalau mengacu pada jumlah kursi 20%, itu tidak ada satupun partai yang memiliki kursi 20%. Itu yang pertama. Kedua, termasuk suara sah 25% juga tidak ada satupun partai politik yang memiliki suara sah 25%. Ya, jadi semuanya harus berkoalisi. Nah, itu putusan yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 60 itu tidak lagi menghitung jumlah kursi yang ada di parlemen sebagai syarat pencalonan. Akan tetapi itu menyesuaikan dengan jumlah syarat yang ada di dalam hasil pemilu terakhir, menyesuaikan dengan jumlah DPT. Jadi kalau misalnya DPT-nya itu Banten 6 juta, 8 juta lebih, maka jumlah suara sah minimalnya yang harus menjadi persyaratan pencalonan adalah 7,5 dari jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilu terakhir. Nah, kalau kita melihat di Banten ada banyak partai politik yang jumlah suaranya itu lebih dari 7,5%. Ada beberapa partai politik yang tidak harus berkoalisi, mereka bisa mencalonkan sesungguhnya. Dan kalau kita melihat norma ini yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu sama dengan syarat pencalonan perseorangan. Ya, syarat pencalonan perseorangan itu kan mulai dari 6,5%, 7,5%, 8,5% sampai dengan 10%. Nah, alhamdulillah di Banten memang tidak ada. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 itu kemudian menjadi rujukan bagi KPU untuk menerima pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sehingga di Banten ini rasa-rasanya tidak ada daerah yang kemungkinan hanya calon tunggal. Rasa-rasanya tidak ada dengan putusan atau kota kosong lah ya disebutnya biasanya. Atau kota kosong lah ya. Nah, ini yang kemudian kita harus persiapkan semua proses pendaftaran itu dengan baik dan matang. Yang kedua adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung sebenarnya, yang mengakomodir soal syarat usia minimal bagi bakal pasangan calon. Di dalam putusan Mahkamah Agung bahwa syarat usia minimal bagi calon kepala daerah untuk gubernur adalah 30 tahun. Untuk bupati wali kota 25 tahun. Bagaimana cara menghitung usia 30 tahun atau 25 tahun? Nah, di dalam putusan Mahkamah Agung itu semenjak calon terpilih dilantik. Ya, kan itu di dalam putusan Mahkamah Agung. Nah, sementara di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi ketentuannya usia 30 tahun itu terhitung sejak calon ditetapkan sebagai pasangan calon. Oke. Ya. Jadi itu dua syarat yang batasan usia minimalnya sama 30 tahun, tapi terhitungnya saja yang berbeda. Ya. Putusan Mahkamah Agung itu terhitungnya semenjak calon terpilih ditetapkan. Sementara putusan Mahkamah Agung terhitungnya semenjak pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calonnya. Termasuk juga bagi bupati dan wali kota. Nah, ini yang menjadi rujukan bagi KPU untuk memperlakukan norma itu. Sebenarnya kalau di Banten soal syarat usia minimal itu tidak ada masalah. Karena kalau kita melihat beberapa kandidat yang tersebar sekarang, rasa-rasanya usianya tidak ada yang di bawah 30 tahun.
ya, semuanya di atas 30 tahun. Bahkan mungkin saja ada yang di atas 50 tahun ya, begitu kan. Nah, ini yang menjadi rujukan bagi kita semua dalam proses pendaftaran partai politik atau gabungan partai politik pada pilkada serentak. Baik, Abang. Dinamika di MK sudah clear ya begitu ya. Sudah selesai. Publik juga sudah tahu dua putusan terpenting itu. Dan saat ini sudah mulai bermunculan nih, Bang, dua bakal calon yang mungkin akan mendaftar ke KPU Provinsi Banten. Nah, di KPU Provinsi Banten, bagaimana proses persiapan untuk pendaftaran sendiri? Apakah sudah 100% atau memang masih ada tahap-tahap yang masih dipersiapkan? Ya, jadi beberapa hari ini memang kita maraton ya, melakukan rakor dengan seluruh stakeholder. Semalam atau tadi malam kita rakor dengan seluruh KPU kabupaten kota memastikan semua persiapan pendaftaran di masing-masing kabupaten kota itu bisa berjalan dengan baik. Soal prosedur, soal mekanisme, soal pelayanan yang harus setara, kemudian soal kesiapan administrasi, termasuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap bakal pasangan calon. Sehingga harus dipastikan berjalan dengan baik. Yang kedua, kita juga pada hari Sabtu yang lalu juga rakor dengan seluruh stakeholder, baik itu dengan partai politik, Bawaslu, kemudian dengan aparat kepolisian, termasuk dengan tim medis ya, supaya kami memberikan informasi yang utuh kepada peserta pemilu. Dan di hari Sabtu itu ada kesepakatan-kesepakatan yang saya kira bisa kita ambil dengan seluruh partai politik sebagai pengusung pasangan calon berkaitan dengan mekanisme penerimaan pendaftaran. Ya, jadi kita sampaikan bahwa pendaftaran itu harus disampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya pendaftarannya hadir di tanggal 27, ya kita minta hari ini sudah disampaikan surat pemberitahuannya. Dan itu disepakati oleh teman-teman partai politik. Yang kedua adalah bahwa ada keterbatasan bagi para pengurus partai politik yang pada saat pendaftaran itu untuk bisa masuk ke dalam ruangan pendaftaran, ruangan aula KPU misalnya. Nah, kita memperbolehkan hanya ketua dan sekretarisnya saja yang boleh masuk ke dalam ruangan ini untuk bisa menyampaikan dokumennya. Ya, jadi seluruh ketua dan sekretaris partai politik pengusul itu boleh kita terima di dalam untuk mendampingi para paslon. Dan didampingi juga oleh operator silon atau LO partai dan media center di masing-masing paslon. Itu orang-orang yang boleh bisa masuk ke dalam aula KPU penyampaian dokumen. Selebihnya di luar. Dan kalau kita lihat hari ini di KPU Provinsi Banten sudah mulai prepare ya terhadap kegiatan untuk penerimaan pendaftaran pasangan calon. Karena ini hajat kita semuanya, jadi kita harus terima tamu bagi calon kepala daerah itu sebaik mungkin dan senyaman mungkin kita buat supaya para bakal pasangan calon datang ke KPU kita sambut dengan baik. Termasuk saya kira nanti media juga kita akan siapkan stage ya untuk bisa meliput dalam proses penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon. Pasangan calon pasca kita terima itu harus menyampaikan press conference di depan media, nanti kita siapkan stage-nya atau tempat khusus untuk bisa menyampaikan proses pendaftaran dan mekanisme pendaftaran atau pesan-pesan yang disampaikan oleh para bakal pasangan calon gubernur. Bicara soal masa yang datang saat pendaftaran nih Bang, biasanya tidak terbendung ini. Karena kan saking banyaknya pendukung, kemudian semuanya ingin ikut. Nah ini bagaimana mengantisipasi pengaturan sendiri? Karena kan tadi ada pembatasan yang masuk ke ruangan itu hanya ketua dan sekretaris didampingi oleh operator begitu ya. Bagaimana teman-teman pendukung yang lain? Apakah juga disediakan tempat oleh KPU Provinsi Banten untuk menunggu begitu? Iya, jadi memang ada beberapa kesepakatan ya kita sampaikan dengan teman-teman partai politik. Walaupun memang sesungguhnya tidak dibatasi, tapi kita melihat dalam situasi kapasitas KPU itu halamannya tidak terlalu luas, maka para pendukung paslon itu yang bisa masuk ke arena KPU itu kita sepakati sebanyak 100 orang. Ya, 100 orang dan saya kira itu angka yang cukup rasional dan cukup
realistis bagi para pendukung pasangan calon untuk bisa kita akomodir. Nanti kita akan siapkan tenda, ya. Jadi selebihnya para pendukung itu boleh hadir ke KPU, tapi kemungkinan besar tidak bisa masuk. Kita tempatkan di luar sana. Termasuk saya kira ini juga sudah diantisipasi oleh aparat keamanan, ya, termasuk Bawaslu, bahwa teman-teman yang hadir ke sini itu tidak mengganggu proses pendaftaran dan terfasilitasi dengan baik. Karena kita sudah komunikasi dengan seluruh stakeholder, termasuk kantong-kantong parkir kita siapkan di BPBD, begitu ya, termasuk toilet portable, ya, bagi tamu atau para pendukung yang hadir. Ketika jumlahnya cukup banyak, kita akan siapkan toilet portable di depan kantor KPU. Dan saya meyakini bahwa karena ini hajat kita bersama, maka kita harus jaga semuanya dengan baik. Tertib lah Bang ya? Ya, harus tertib mungkin lah, harus tertib mungkin. Fasilitas sudah disiapkan. Mudah-mudahan Sobat Kabar Banten datang dengan tertib dan tetap memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan oleh KPU Provinsi Banten. Bang, satu lagi, ini kan secara teknis, apakah nanti pasangan calon yang datang mendaftar itu cukup membawa berkasnya saja, atau memang ada teknis lain yang perlu diselesaikan oleh pasangan calon sebelum datang ke KPU Provinsi Banten nanti, Bang? Ya, kita berharap memang sebelum pasangan calon itu datang untuk melakukan pendaftaran atau menyampaikan pendaftaran, dokumen pendaftaran, selebih dahulu kita berharap ada LO atau operator partai untuk mengecek dokumen yang akan disampaikan. Jadi terlebih dahulu mereka seyogianya datang ke KPU. Nanti kita akan cek dokumen-dokumennya apakah sudah lengkap atau belum, sehingga semuanya pada saat pasangan calon datang menyampaikan dokumen itu sudah clear. Karena semuanya by silon, ya, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon, ya. Ada beberapa dokumen yang akan kita cek, misalnya soal kenapa ketua dan sekretaris partai politik itu harus hadir. Karena di situ ada model B pencalonan. Model B pencalonan itu yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai bagi para partai pengusung, ya. Kita akan cross check, kita akan tanya apakah betul ini surat atau surat keterangan model B pencalonan itu memang dikeluarkan oleh partainya. Yang kedua adalah soal surat persetujuan dari masing-masing partai pengusung atau gabungan partai pengusung. Nah, ini juga harus kita cek apakah betul surat persetujuan untuk pengusulan partai politik ini bagi calon kandidat itu ditandatangani oleh semua pihak. Karena posisinya ketua dan sekretaris partai itu harus wajib hadir. Pada saat pendaftaran? Pada saat pendaftaran mendampingi. Kalau tidak hadir, ya kita lakukan video call. Mengkonfirmasi soal dukungannya kepada kandidat bakal pasangan calon. Kemudian ada juga soal surat, bukan surat ya, ada naskah visi misi. Nah, itu menjadi satu kesatuan di dalam proses syarat yang harus disampaikan. Naskah visi misi itu nanti kita akan cek betul apakah ada atau tidak fisiknya, termasuk yang ada dalam silon, dan kita akan meminta keterangan kepada Bapeda, apakah visi misi yang dibuat oleh paslon itu sudah selaras atau sejalan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena di dalam PKPU 8, visi misi yang dibuat oleh paslon itu harus sejalan atau harus sesuai dengan RPJMD yang dibuat oleh pemerintah daerah. Proses verifikasi visi misi itu apakah langsung pada saat pendaftaran, memang ada waktu lain tuh? Jadi kalau pada saat proses pendaftaran kita hanya memastikan dokumen itu ada atau tidak ada, lengkap atau tidak lengkap. Nah, soal dokumen itu nanti, misalnya soal visi misi. Kalau soal visi misi nanti kita akan sampaikan ke Bapeda. Kemudian Bapeda memberikan keterangan bahwa visi misi yang disampaikan oleh paslon itu memang sudah sesuai. Nanti kita akan berkirim surat ke Bapeda. Jadi butuh waktu beberapa hari untuk melakukan proses verifikasi soal sesuai atau tidak sesuai dengan
RPJMD yang ditetapkan oleh Pemda. Jadi diterima atau tidaknya visi misi berarti tergantung bagaimana keterangan Bapeda begitu. Oh iya, nanti kita minta asistensi teman-teman Bapeda. Dan RPJMD yang disampaikan oleh Bapeda itu sudah disampaikan juga ke teman-teman partai politik. Karena kita rakor dengan Bapeda, salah satunya adalah kita minta Bapeda untuk bisa menyampaikan RPJMD terakhir kepada partai politik. Karena itu bagian dari syarat yang harus disampaikan ke kita. Bicara soal syarat dukungan, kan tentu bukan hanya visi misi Bang ya, Betul. tapi juga dokumen-dokumen yang lain termasuk bukti dukungan dari partai politik. Nah, apakah KPU memberikan ruang waktu perbaikan terhadap teman-teman pasangan calon nanti? Ada teman-teman Kabar Banten bahwa kalau kita melihat di dalam tahapan pencalonan, waktu pendaftaran itu kan dari tanggal 27, 28, dan 29. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan kesehatan sebenarnya. Oke. Jadi 1 hari setelah mereka itu menyampaikan atau melakukan pendaftaran, maka esok harinya teman-teman paslon itu melakukan proses Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Banten. Nah, kalau misalnya proses tes kesehatan itu sudah selesai, maka ada tahapan selanjutnya soal perbaikan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran. Misalnya ada beberapa dokumen yang mereka itu salah upload, ya bisa saja karena ini kan nasional, ya bisa saja misalnya yang diupload surat dukungan itu ternyata dukungannya dari aturan Banten tapi ternyata provinsi yang lain, misalnya begitu. Karena kan ini se-Indonesia kita nggak tahu, bisa saja. Karena kan harus jeli betul berarti. Iya, ini kan terpusat ya, terpusat di partai politik tingkat pusat masing-masing untuk submitnya. Itu yang harus kita pastikan. Nah, partai politik atau paslon masih punya waktu untuk melakukan perbaikan. Di tanggal berapa? Di tanggal 6, 7, 8 September. Itu masa perbaikan bagi paslon yang dokumennya itu kita anggap tidak benar atau belum benar. Bukan tidak ada ya, tapi belum benar. Jadi harus diperbaiki. Ya. Nah, ini yang kita sampaikan ke teman partai politik. Misalnya ada beberapa dokumen yang ketika diupload itu salah dokumennya. Dan bisa saja itu terjadi gitu kan. Nah, kita minta dilakukan perbaikan begitu. Pada saat proses perbaikan di tanggal 6, 7, 8 September nanti. Jadi harus diperhatikan betul bagi teman-teman operator dari paslon ya Bang, karena waktunya memang kan dibatasi ya perbaikan dan sebagainya. Meminta ke teman-teman paslon itu yang minimal operatornya lebih duluan datang atau hadir ke KPU supaya kita bisa asistensi, sehingga ketika ada yang kurang-kurang mereka bisa lengkapi gitu. Hingga pada saat ini Bang, mulai besok Selasa tanggal 27 Agustus ya sampai tanggal 29 Agustus nanti pendaftaran. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada teman-teman perwakilan dari paslon yang konsultasi atau memberi surat pemberitahuan akan mendaftar begitu? Sampai malam tadi itu baru ada satu paslon yang sudah meminta permohonan pembuatan akung. Ya, sudah ada satu paslon yang sudah menyampaikan surat permohonan pembukaan akung. Untuk apa mereka ya? Tentu untuk mengupload dokumen ya. Dan sudah kita sampaikan dan melalui teman-teman di sekretariat untuk diasistensi. Sejauh ini hanya satu paslon yang baru meminta akun. Soal surat pemberitahuan kita belum menerima dari para bakal pasangan calon kapan mereka akan melakukan pendaftaran ke KPU. Karena suratnya belum sampaikan ke kita. Iya, kan itu wajib ya, surat pemberitahuan itu sifatnya wajib diberitahukan. Supaya kita bisa prepare, kita bisa persiapan dan bisa mengatur semuanya supaya waktu penerimaan pendaftaran itu tidak bentrok antara paslon A dan paslon B gitu ya. Dan kita ingin kita atur betul semua yang hadir ke sini supaya bisa dilayani dengan baik. Nah, selanjutnya Bang, ini kan waktunya sangat sempit ya, tahap pendaftaran. Nah, secara teknis mungkin bisa digambarkan nggak bagaimana proses penerimaan nanti, berapa yang akan menerima, yang kemudian bagian operator di KPU Provinsi Banten berapa orang dan sebagainya itu akan dipetakan seperti itu? Yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang memang punya
kepentingan di dalam proses penerimaan dokumen. Kalau dari paslon sudah jelas ya, paslon kemudian didampingi oleh ketua dan sekretaris partai pengusungnya, operator silon paslon, dan LO-nya termasuk para pasangan paslon yang kita perbolehkan masuk termasuk media center-nya. Nah, teman-teman di KPU kita akan lengkap hadir ya, 7 orang komisioner dan sekretaris termasuk para kabag, subag, termasuk para operator yang akan standby, sehingga dokumen yang disampaikan kepada kami nanti akan langsung diterima oleh Pak Ketua KPU, dilanjutkan diverifikasi oleh teman-teman operator di KPU, sehingga kita langsung buka di dalam silon, kita cocokkan dokumennya, dan seketika itu juga kalau dokumennya kita anggap lengkap, semuanya ada, maka kita akan berikan tanda terima. Ya, kalau lengkap ya? Iya, kalau lengkap kita akan berikan tanda terima. Dan di sini juga kita akan didampingi oleh teman-teman Bawaslu untuk memastikan proses pendaftaran itu sesuai dengan norma dan regulasi yang ada. Persiapan sudah matang, Sobat Kabar Banten pasti pengen tahu nih Bang, kapan sih publik sebenarnya bisa mengetahui berapa pasangan calon di Pilgub Provinsi Banten? Iya, jadi memang agak lama ya dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon. Nah, kalau kita lihat di dalam PKPU nomor 8, pendaftaran itu sampai dengan tanggal 29, termasuk proses perbaikan, tes kesehatan, dan verifikasi, itu cukup waktunya lumayan ada spare waktu, sampai dengan proses pemeriksaan kesehatan. Nah, di tanggal 22 September itu adalah penetapan pasangan calon. Di tanggal itulah kita bisa memastikan berapa sesungguhnya paslon yang sudah memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu. Walaupun di tanggal 29 juga bisa terlihat ada berapa paslon yang daftar. Tapi kemudian masih dalam proses verifikasi termasuk soal tes kesehatan. Bisa saja calon itu ketika tes kesehatannya tidak lulus misalnya, atau tidak direkomendasikan oleh tim dokter, tim pemeriksa kesehatan, bisa saja. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa di tanggal 22 September, pada saat penetapan pasangan calon, disitulah kita bisa melihat ada berapa pasangan calon di Provinsi Banten. Karena di tanggal 25 September itu sudah mulai kampanye ya, bagi paslon. Tapi kalau bicara soal kesehatan, sepertinya kalau dilihat dari sosok yang sekarang sehat semua itu, Bang. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat semuanya. Iya, Bang. Ini tentu Sobat Kabar Banten juga harus kita ajak bagaimana mengedukasi publik tentang suksesi Pilkada 2024 ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mengajak teman-teman partai politik untuk sama-sama mematuhi. Iya, jadi bagi Sobat Kabar Banten, pertama yang ingin saya sampaikan, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang ikut serta dalam menentukan 5 tahun ke depan untuk Banten. Karena pilihan Anda itu menentukan masa depan Banten. Yang kedua, saya berharap betul terhadap masyarakat Banten, termasuk para pemilih pemula, bahwa memilih itu bukan karena kita punya kepentingan, bukan karena kepentingan calon, tapi memilih itu karena kita butuh pemimpin yang baik, butuh pemimpin yang jujur, butuh pemimpin yang bersih. Karena memilih bagian dari kita untuk mengabdi bagi Provinsi Banten ke depan. Saya kira itu ya, Sobat Banten, mudah-mudahan tanggal 27 November, teman-teman Sobat Banten bisa hadir dan datang ke TPS memastikan bahwa suaranya itu menjadi suara yang sangat menentukan bagi masyarakat Banten. Baik, terima kasih Bang. Terpenting lagi bagi Sobat Kabar Banten untuk terus mengedukasi dan berpartisipasi, dan tentunya mendoakan teman-teman komisioner KPU Provinsi Banten, Amin. juga kabupaten kota untuk tetap sehat, karena kuncinya ada di beliau-beliau ini, sukses dan tidaknya. Oke, terima kasih Baik, banyak. Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Sehat selalu dan sukses menjalankan tugas untuk Pilkada 2024. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota KPU Provinsi Banten, Bapak Ahmad Subagja. Saksikan terus program Podcast Kabar Banten. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, thank you.